Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan bersama mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari salah satu kisah Alkitab. Kakak ingin adik-adik tebak kisah Alkitab apa yang akan kita dengarkan pada hari ini. Oke, siap ya? Petunjuk pertama. Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kisah apa ya? Petunjuk yang kedua, tokoh utama dalam cerita kita hari ini adalah seorang anak kecil yang gagah berani berperang dengan hanya membawa senjata, ketapel, dan batu. Sudah tahu cerita apa? Apa? Ya, benar. Hari ini kita akan mendengar kisah Daud dan Goliat. Yuk, duduk yang manis. Kita dengar bersama kisah Daud dan Goliat pada hari ini. Pasukan Filistin datang ke Israel untuk melawan pasukan Raja Saul. Mereka memiliki seorang tentara raksasa, namanya adalah Goliat. Goliat ini memiliki tinggi 6 hasta. Satu hasta itu 45 cm adik-adik. Berarti 6 hasta sama dengan 2,7 meter. Wow, tinggi sekali. Itu tingginya bisa melebihi tinggi rumah kita loh. Nah, si Goliat ini ingin melawan tentara Raja Saul yang paling hebat. Dengan sombongnya dia menantang. Karena yang dihadapi ini adalah raksasa, pasukan Raja Saul menjadi takut. Aduh, melawan raksasa, takut. Nah, muncullah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini datang ke medan pertempuran antara Filistin dan Israel untuk membawakan bekal makanan bagi kakak-kakaknya yang ikut berperang. Kakak-kakaknya ini adalah tentara Raja Saul. Adik-adik tahu siapa namanya? Iya, dia adalah Daud. Daud semakin mendekat ke medan pertempuran dan dia mendengar tantangan yang diucapkan oleh Goliat. Kemudian Daud mendatangi Raja Saul. Daud ingin melawan Goliat. Pasti kaget ya. Raja Saul sendiri juga kaget. Lalu melihat Daud kecil. Daud masih anak kecil. Mau melawan raksasa, apakah bisa? Tapi Daud yakin bahwa Tuhan akan menolongnya melawan Goliat. Raja Saul memberikan perlengkapan perang untuk Daud. Tapi perlengkapan perang itu berat dan besar adik-adik, membuat Daud susah untuk bergerak bahkan berjalan. Sehingga ia memutuskan melepaskan perlengkapan perang tersebut. Kemudian Daud berjalan di tepian sungai. Dia mengambil 5 batu kecil, dimasukkan ke dalam kantong. Hanya itu saja yang ia bawa. Nah, ketika Daud muncul di depan Goliat, Goliat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hanya seorang anak kecil yang datang. Hahaha, sudah pasti kalah. Goliat memandang rendah Daud. Tapi
Daud tidak peduli adik-adik karena dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan Allah menyertai dia, bahwa dia pasti bisa melawan Goliat. Lalu Daud mengambil satu dari 5 batu yang diambil di sungai tadi. Dia masukkan batu itu ke dalam ketapel yang dibawanya. Dia tarik ketapelnya, lalu batu itu melesat adik-adik. Melesat sampai menancap ke dahinya Goliat. Seketika Goliat jatuh ke tanah dan mati. Pasukan Filistin tahu kalau pahlawannya mati, lalu langsung pergi dari Israel. Ya, akhirnya Daud menang karena Tuhan menyertai Daud melawan Goliat. Dari kisah Daud melawan Goliat pada hari ini, kita bisa belajar teladan Daud. Walaupun dia masih kecil, dia bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk mengalahkan Goliat yang sombong. Kita juga bisa belajar bagaimana Daud begitu percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan Daud untuk menang melawan Goliat. Nah, apakah adik-adik pernah merasa takut? Pasti pernah ya, kakak juga pernah merasakan takut. Tapi kita tidak perlu khawatir. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, sahabat kita yang akan menolong kita melewati masalah-masalah tersebut. Karena masalah yang kita hadapi tidak lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan bisa memampukan kita yang biasa ini menjadi luar biasa. Oke, cukup di sini firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik tetap andalkan Tuhan dan jangan lupa berdoa ya. Kakak akan tutup firman kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami belajar keteladanan Daud, bagaimana dia begitu percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga mampu melawan Goliat. Dan kami pun percaya Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk menghadapi masalah yang kami hadapi. Mampukan kami untuk mengandalkan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.